Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi penting dan menarik tentunya mengenai update terbaru seputar Pi Network, seputar perkembangan proyek Pi Network ini tentunya ya. Dan sebelum saya melanjutkan, tentunya jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke ya, jangan di skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Dan kita langsung saja menuju ke informasinya di sini. Ini dibagikan oleh The Signals ya, yang mana keterangannya di The Single ya, yang mana keterangannya transaksi Picoin pada Pi Market tersebut untuk saat ini hanya buat di negara mereka saja, walau hati tidak sabar menunggu market terbuka antar negara ya. Ya tetap kita harus ikuti prosesnya, jangan banyak protes dan tetap sabar. Karena gratis itu harus sadar diri dan itu adab etika ya. Jadi seperti yang kesimpulan yang dimaksudkan di sini yaitu market di China itu sudah pada buka ya. Marketplace di China tentunya. Seperti Pichen Mall milik China juga buka dan sudah akan mulai bertransaksi ya, yang mana para pioners di sana sudah mulai membeli ataupun bertransaksi lewat Pichen Mall ya. Jadi itu cukup untuk di China. Mengapa tidak terjadi di Indonesia? Ya tentunya kalian mengerti, yang mana vendor di Indonesia tidak menghargai konsensus global seperti halnya di China, yang mana mereka ya kerjaannya ya hanya ingin menyerok koin Pi para pioners ya, dengan asumsi nilai koin Pi yang tidak masuk akal ya. Jadi seharusnya ya kalian harap bersabar walaupun kita belum bisa melakukan transaksi ya, dikarenakan halangan oleh para vendor yang tidak menghargai konsensus global ya. Maka dari itu harap bersabar ya. Harap punya etika dalam menghargai proyek Pi Network yang mana kalian mengikuti, dan sebagai penambang di Pi Network patut punya etika, patut bersabar, ikuti saja perkembangannya. Jangan terlalu memaksakan dengan keegoisan kalian sendiri ya. Karena ini proyek jangka panjang. Ini proyek besar. Jadi memerlukan proses dan waktu yang juga lumayan lama ya tentunya untuk menuju kesuksesannya ataupun menuju ke fase open mainnet ke depan ya. Namun tentunya akan dipastikan bahwa nilai Picoin pada open mainnet ya tentunya di harga 314.159 dolar dengan syarat kita biarkan saja terjadinya transaksi di negara luar sana dengan mengikuti asumsi nilai konsensus global ya. Maka itu akan nanti menjadi sebuah data yang dikumpulkan oleh pihak core team, yang mana itulah data yang akan diterapkan untuk nilai Pi di saat open mainnet ke depan ya. Jadi harap bersabar saja untuk saat ini, oke? Simpan Picoin Anda tentunya. Dan tentunya di negara luar sana seperti halnya di China maupun juga di Vietnam ya, mereka sangat antusiasme sekali kepada Pi Network ini ya, sangat berbahagia sekali bisa menambang di Pi Network ya. Tentunya di Indonesia sendiri juga tidak kalah, yang mana banyak juga para pioners yang sangat antusiasmenya tinggi kepada proyek Pi Network ini ya. Jadi salam semangat ya untuk para pioners di seluruh Nusantara. Jangan kendor, tetap pertahankan apa yang kalian yakini,
Jangan sampai kalian diombang-ambingkan oleh beberapa oknum ataupun beberapa kaum nyinyiran ya. Dan di sini ya ada informasi lagi dari Extra Fund ya, yang mana keterangannya di sini dibagikan, maksudnya dia mendapatkan informasi ini dari Twitter ya, yang mana dibagikan oleh ya inilah penyihir apalah ini ya. Jadi yang membagikan ini adalah Vice King ya, akan melanjutkan akses normal besok katanya ya, dan dompet dapat langsung diotorisasi melalui aplikasi resmi PayStar. Memenuhi harapan dan selalu dalam perjalanan untuk berterima kasih kepada semua penggemar yang mendukung PayStar. Saya percaya bahwa hal-hal baik akan selalu datang ya. Jadi seperti kalian lihat di layar ya, yang mana ada mobil dan juga ada apa itu, emas ataupun juga gelang ya. Jadi di sana sudah jelas, sudah bersiap-siap ya. Tentunya para vendor di sana sudah siap sekali untuk mendaftarkan barangnya ya, seperti yang kalian lihat di layar ini. Ya, jadi sangat luar biasa sekali, yang mana mereka tentunya sangat-sangat menghargai konsensus global ya, beda halnya dengan vendor Indonesia. Namun harap bersabar, insya Allah pada saatnya nanti akan ada barter antar negara ya. Jadi kalian bersabar saja. Kalaupun kalian ingin melakukan barter ya, tentunya lakukanlah P2P sesama orang yang kalian kenal. Tentunya jangan sampai kalian melakukan P2P lewat online, tentunya itu sangat berbahaya sekali, yang mana sudah banyak sekali terjadi penipuan ya. Maka akan lebih baik kalian melakukan barter P2P antar sesama pioners yang sudah kalian kenal, oke? Dan kalaupun tidak sabaran ya silakan bikin paspor aja kalian tuh ke China sana dan lakukanlah barter di negara sana ya. Kalau tidak sabaran ya, maka itulah solusi jalan satu-satunya, dikarenakan di Indonesia sendiri banyak vendor yang tidak menghargai konsensus global ya, yaitu vendor abal-abal ya, menurut pandangan pribadi saya ya, entah dari sudut pandang kalian, penilaian kalian mereka seperti apa ya. Dan seperti yang kalian lihat di layar ini juga ya, ini dibagikan oleh Atmanto ya, sedang bersama Reni Roswita Wiwit katanya ya. Jadi poin pentingnya di sini, ini bisa dicapai, itu nyata sedang terjadi ya. Jadi ini marketplace di China ya. Jadi harga-harganya di sini sudah tersedia juga, yang mana ini 5 Apple iPhone 13 A2634 ya, sama dengan 0,1468 koin Pi. Dan Apple iPhone 13 Pro Max A2644 sama dengan 0,2321 koin Pi ya. Dan Apple iPhone 13 Pro A2639 sama dengan 0,2014 koin Pi. Dan Apple iPhone 13 A2634 128 GB ya, sama dengan 0,1422 koin Pi. Dan Apple iPhone 13 Pro Max A2644 1T atau apalah itu ya, jadi seharga 0,1965 koin Pi. Dan Apple iPhone 13 mini A2629 512 GB ya,
sama dengan 0,1801 koin Pi ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya, yang mana di negara luar sana di China itu harga-harga barang mereka sangat-sangat pantas ya, dan tentunya menghargai nilai koin Pi yang pastinya ya. Jadi seharusnya malu nih ya, sebagai vendor di Indonesia ya, seharusnya mengikuti akan hal ini jikalau nilai koin Pi ingin tinggi ke depannya ya. Namun ya sudahlah ya, untuk para pioners saya himbau tahan saja koinnya ya, karena dipastikan pada saat pas open mainnet ke depan nilai Pi akan benar-benar sangat tinggi dan kalian akan benar-benar menyesal jikalau menjualnya dengan harga yang sangat murah di masa mainnet tertutup ini ya. Dan di sini ya, menambang Pi mudah dengan satu klik, dan ada beberapa ratus juta akun Pi, tetapi hanya 35 juta yang terlibat. Karena kesabaran itu sulit, jadi Pi itu sulit. Ini seharusnya sulit. Jika tidak sulit, semua orang akan melakukannya. Yang sulit adalah yang membuatnya hebat. Jangan coba-coba melepaskan koin Pi Anda dengan harga rendah, karena masa itu tiba, penyesalan tidak bisa dihindari ya. Jadi jelas ya di sini. Dan ada keterangan juga di bawah ini ya, yang mana dalam seminggu terakhir Pi KYC telah mengalami peluncuran verifikasi besar-besaran secara umum, dan sebenarnya ini sudah saya ulas ya di video saya sebelumnya lah ya. Namun poin pentingnya di sini ya, seperti yang saya sering ingatkan ya. Jadi jangan coba-coba melepaskan koin Pi Anda dengan harga rendah, karena masa itu tiba, penyesalan tidak bisa dihindari tentunya ya. Jadi ya sebenarnya ya sudah cukup banyak saya berbicara ya mengenai ini. Namun kalau masih bebal ya silahkan tanggung akibatnya kalau akun Anda kena banned ya. Dan di sini ada dari grup Pi Network Indonesia Bersatu ya, yang diposting oleh Niam namanya di sini. Namanya di sini ya. Kenapa dinamakan Pi Network katanya? Koin Pi diciptakan oleh seorang programmer genius yang mereka sebut sebagai Mr. Pi, yaitu Mr. Pi lah ya. Kejeniusan Mr. Pi sudah diakui dunia internasional dan sempat meresahkan para elit global karena kehadiran koin yang diciptakannya berpotensi mengusik eksistensi mereka dalam mengendalikan peradaban ya. Meskipun belum lama dirilis, Mr. Pi berhasil membuat kalang kabut Satoshi Nakamoto dengan gerakan konsensus yang membuat nilai Bitcoin jatuh terhempas. Terbaru, tim marketing Mr. Pi dikabarkan telah menjalin afiliasi dengan pihak Boeing ya dan Airbus ya. Jadi saya kurang tahu ini mengenai pihak Boeing dan Airbus ini, yang pastinya ini orang-orang terkemuka dunia juga ya. Orang-orang penting dunia juga tentunya, orang-orang terkenal lah ya. Jadi proyek Pi ini bukan proyek sembarangan tentunya, yang mana banyak sekali pihak-pihak ternama di dunia yang juga mensupport dan mendukung ya proyek Pi ini tentunya ya. Dan ada informasi lainnya lagi ya, yang mana di sini ada sebuah keterangan. Ini seperti kalian lihat ya. Hai kalian maksudnya di sini, kalian kira
Pihak core team bodoh katanya ya, di bot scammers. Satpam Pi sudah ditanam di jaringan Pi blockchain. Selamat ya, akun Pi Anda terbanet. Pantas si dia sudah nggak kedengaran koar-koar. Ternyata udah serok sampai puluhan ribu koin Pi. Akhirnya terkunci akunnya selama 100 tahun dan modar katanya ya. Jadi ya agak lucu juga sih di sini ya, yang mana para pengepul koin ini sudah berhasil mengumpulkan hingga 64.000 Pi koin di dompet walletnya ya, yang mana langsung di-banned oleh pihak core team selama 100 tahun akunnya ya. Jadi ya untung-untung nanti kalau di masa depan anak cucunya paham mengenai apa teknologi gitu ya. Kalau nggak paham ya mengenai cara penggunaan di sistem Pi Network ya kesian banget gitu ya. Padahal asetnya triliunan gitu, namun nggak tahu cara penggunaannya ya percuma, akhirnya hangus gitu ya. Dan di sini ya, oke ya, di sini juga ada informasi yang mana diposting dari grup Persatuan Pioners Pi Network Sumatera Selatan yang dibagikan oleh Hamid Prianto. Jadi keterangannya di sini P-Bank ya, P-Bank lah ya. Pi Network, kita para pioners sangat dimanjakan dalam bisnis Pi Network oleh pihak core team. Dengan segala persiapan dan utilitas yang sedang dibangun, Pi Network adalah proyek keuangan dunia untuk pemerataan kesejahteraan umat ya. Pi adalah uang. Mau sejahtera hingga keuangan Anda bisa diwariskan anak cucu, jangan boros Pi di fase awal ya. Ini masih fase awal. Fase awal gitu maksud saya, masih di mainnya tertutup lah ya. Salah satunya proyek utilitas bank Pi yang saat ini sedang diurus perjanjiannya, meski akan muncul pada semester 2023 ya, di tahun depan. Bank Pi akan link terhubung di 220 bank sentral dunia di Indonesia dengan Bank Indonesia serta 3 bank lainnya seperti BCA, BNI, Mandiri ya. Dari Pi nantinya setelah ada bank Pi akan dapat ditukar langsung ke 180 mata uang dunia tanpa melalui exchanger aset digital. Siap-siap memasuki era baru dalam ekonomi digital yang sesungguhnya. Kita semua sudah ada di dalamnya, hanya perlu sabar, tidak lama lagi untuk mencapai puncak kesuksesan tentunya. Cuma perlu proses dengan kesabaran. Hari itu akan tiba. Setiap tetes kesabaran pioners akan terbayar lunas ya. Jadi harap bersabar ya untuk para pioners semua ya. Yang mana juga di Indonesia terdapat beberapa orang ternama ya, seperti Pak Abner ya, yang mana beliaulah yang sangat antusias sekali dalam memberikan edukasi kepada masyarakat ya, agar lebih bisa memahami mengenai Pi Network ini ya tentunya. Dan untuk di bagian atas ini ya, yang duduk di kursi ini saya kurang tahu ya, bapak-bapak dan ibu mana ini ya, saya kurang kenal gitu ya. Dan di sini ya yang dibagikan oleh Pi Network Indonesia, dari grup Pi Network Indonesia yang dibagikan oleh Anwar Rahman, yang mana keterangannya kaum nyinyir minggir dulu katanya ya. Yang mana di sini ada informasi dari toko kripto mengenai Bank Indonesia. Bank Indonesia semakin dekat dengan penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau yang bakal dikenal sebagai rupiah digital. Salah satu kabar terbaru adalah Bank Indonesia
akan menggunakan teknologi blockchain untuk proses distribusinya ya. Jadi tidak akan lama lagi akan ada ya sebuah penerbitan central bank digital currency, yang mana itu akan menerbitkan sebuah rupiah digital ya. Jadi tentunya menggunakan teknologi blockchain untuk proses distribusinya ya. Jadi sangat luar biasa sekali ini ya. Tentunya Pi akan luar biasa ke depannya ya dengan adanya informasi ini ya. Tentunya pegang baik-baik koin Pi kalian jikalau tidak ingin menyesal pada fase open mainnet ke depan ya. Jadi intinya sayangilah koin Pi Anda, oke? Seperti di sini ada informasi lagi, masa depan hanya milik orang dengan visi, keberanian dan struktur. Namun kelompok orang ini adalah mereka yang sudah mulai membuat pengaturan ketika yang lain masih meragukan, yakin dengan percaya pada Pi Core Team ya. Jadi jelas ya di sini. Ini sepertinya di Vietnam ya, yang mana mereka sangat percaya dan yakin dengan apa yang mereka kerjakan sekarang ya. Mereka sangat menghormati pekerjaan mereka tentunya ya. Dan seharusnya juga tidak berbeda jauh halnya dengan juga para pioners di Indonesia ya, yang mana kita harus mengemukakan visi, keberanian dan struktur ya, dan tentunya kesepakatan untuk membangun sebuah kesejahteraan untuk kita bersama sebagai masyarakat, sebagai bangsa negara Republik Indonesia ya, agar di kemudian hari di masa mendatang ya akan lebih bisa menghadapi perekonomian yang akan semakin krisis tentunya ya. Dan solusi terbaik ya dengan adanya Picoin ini tentunya akan menjadi sebuah perlawanan untuk menghadapi masa krisis dunia di tahun-tahun yang akan datang ya. Dan tentunya ya semangat aja lah ya dari saya untuk para pioners seluruh Nusantara. Jangan pernah kalian menyerah ya terkait untuk mengikuti prosesnya ya. Selalu bersabar karena tidak akan lama lagi ya menuju ke fase open mainnet. Oke. Dan akan terjadi ya insya Allah di tahun 2023 ke depan ya, atau bahkan sebelum ke tahun baru akan terjadinya open mainnet ya. Jadi harap bersabar, teruslah menambang, teruslah konsisten ya, karena apa yang kalian bangun dalam keyakinan, dalam usaha yang terus kalian asah ya, gigih dan terus berjuang ya tentunya. Insya Allah di kemudian hari kalian akan menuai hasil yang setimpal dengan apa yang kalian perjuangkan sekarang ini ya. Jadi oke ya, menurut saya cukupkan sampai di sini saja terkait informasi seputar Pi Network ini. Dan semoga informasi ini bermanfaat dan menambah semangat kita lagi untuk terus mempertahankan apa yang sudah kita bangun dari tahun lalu, mungkin sebagian pioners ataupun baru beberapa bulan ini ya, dalam bergabung dan mengikuti Pi Network ya. Jadi semangat, salam petir dan salam miliarder ya. Dan oke ya, untuk yang belum like dan subscribe silahkan diklik dulu. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload di video terbaru, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah support dan
udah dukung channel saya ini ya. Tentunya tanpa dukungan dan support kalian, channel saya ini bukanlah apa-apa. Dan oke, next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.